Rahayu itu terhubung dengan musola yang tadinya menjadi tempat praktik bapaknya itu. Dulu laganya seperti Ustadz, ngasih musola ke pasar. Kamu harus hati-hati di sini, karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu dipenggal karena dia dukun santet. Jadi aku berperan sebagai Rahayu. Film Kanjab ini kan bercerita tahun 98 mungkin sampai awal 2000-an gitu. Di tahun-tahun segitu Rahayu itu melihat kalau bapaknya itu dibunuh di depan mata dia sendiri. Dia melihat kejadiannya secara jelas gitu. Dia ada di situ. Jadi pengalaman itu bikin dia trauma lah gitu, dan pada saat itu kan mungkin orang-orang masih ya bingung ya cara menanggapi itu tuh seperti apa, apalagi papahnya ini dituduh dukun santet lah apa, jadi memang Rahayu tuh tidak ada yang menolong, tidak ada yang membuat dia merasa kalau divalidasi dulu kalau emang itu hal yang dia lihat tuh menakutkan gitu, malah dia di pressure sama lingkungan dia kalau iya bapak lo tuh dukun santet, yang dia tuh berhak mendapatkan itu gitu. Itu yang bikin dia jadi dendam, bikin dia jadi marah, dan efeknya juga terhadap keluarga juga jadi nggak seriang dulu sebelum kejadian gitu. Dia hanya bisa ceria sama adik tirinya gitu, karena ya adik tiri masih kecil banget gitu kan. Jadi dalam sehari-hari Rahayu ini ya flat aja, dia gampang ngerasa marah kalau ada orang yang menyudutkan dia gitu. Jadi kira-kira gitu, dan sangat sensitif dengan hal-hal yang berbau papahnya gitu. Jadi apapun yang berhubungan sama papahnya, sama bapaknya, kalau ada sesuatu yang merasa dia, aduh ini ganggu dan gak bisa nih, pasti dia akan marah. Bergabung dengan Kanjab itu karena ada sebenarnya beberapa faktor sih. Karena pertama aku ditawarin skrip itu, pertama dapat skripnya itu di akhir tahun 2022. Jadi memang udah kurang lebih sebulan sebelum mulai reading dan syuting. Jadi memang cepet banget prosesnya, dan melihat penulisnya ada Om Dirmawan Hatta, aku sudah pernah ada di project sebelumnya. Terus sama Om Anggi juga kan gitu, dan awalnya aku melihat Kanjab itu apa ya gitu, karena kurang familiar gitu sama aku, Kanjab itu apa sih sebenarnya gitu. Dan setelah tahu, oh ternyata Kanjab ini jin yang memang ada, yang mengganggu kita saat sholat gitu, tapi sebenarnya setahu aku sih tidak menampakkan ya gitu, cuman karena ini kebutuhan entertainment gitu, dan secara cerita kan dekat banget, relate banget ya dari sisi sosial yang tadi Om Anggi bilang, yang tekanan dari orang-orang, terus juga ya yang sholat di musola, menurut aku itu relate sih. Banyak orang yang kalau lagi sholat dan nggak fokus, yang maksudnya dia cuman niatnya cuman sekedar dibaca tapi dia nggak benar-benar niat, pasti dia akan nggak fokus sholatnya gitu. Dan karena untuk kebutuhan gambar ya kita bikin sedemikian rupa lah gitu, menunjukkan kalau Kanjab tuh ganggu saat orang itu ya memang punya sesuatu dalam diri mereka yang kayaknya mereka belum ikhlas dan belum tenang gitu dalam keseharian gitu. Dan di umur aku yang maksudnya baru mau 20 gitu kan, aku rasa walaupun aku sudah pernah ada di film horor, gak ada salahnya untuk explore juga gitu, karena dari beberapa horor yang pernah ditawari ke aku, film-filmnya ada beberapa yang beda cara penyampaian ceritanya, karakteristik ceritanya, kayak di film aku yang sebelum ini dan yang ini tuh berbeda ya, dari segi karakter juga berbeda, jauh banget gitu. Terus kalau yang sebelumnya mungkin aku lebih ke sisi drama, walaupun ada horor juga, tapi ini kan mostly aku juga ada dalam horornya itu sendiri gitu, maksudnya memang berdekatan dengan hantunya gitu.
Dan ya aku rasa karena memang lagi ada kesempatannya di sini, nggak ada salahnya untuk walaupun genre sama tetap explore juga. Sebenarnya kayaknya aku nggak tahu ya bisa dibilang horor religi atau enggak, karena memang dari sisi religi juga ada kayak di situ ditunjukkan ruqyah, terus juga sholat, ada beberapa scene sholat gitu. Mungkin dibilang religi bisa, tergantung orang yang nonton sih gitu. Cuman memang karena Kanzab ini kan sebenarnya sudah pernah di-mention di film Makmum, walaupun sebenarnya ini nggak ada, ini bukan spin-off atau prequel atau sequel gitu. Ini sebenarnya kalau dilihat nanti secara kalau udah menonton Kanzab dan melihat Makmum, mungkin secara garis besar cerita beda banget gitu. Cuman memang kan Kanzabnya itu sendiri memang ada gitu. Jadi ya kita akhirnya memfokuskan si Kanzab ini gitu. Di caranya tim Kanzab ini membuat ceritanya sedemikian rupa. Mungkin karena ya belakangan ini horor lagi di mana-mana gitu, dan aku merasa banyak film yang ditawari aku mostly horor. Malah romance, drama keluarga tuh udah jarang banget, hampir nggak ada yang ditawari ke aku. Jadi memang mostly ditawarin horor, dan aku melihat yang tadi aku bilang juga kan, kayaknya di umur aku horor tuh memang bisa explore sih, bisa explore banyak banget karakternya gitu. Jadi ya karena ada kesempatannya di sini gitu, jadi kenapa enggak dicoba aja. Kalau menurut aku ya film drama, terus film komedi gitu, itu kayaknya dalam kehidupan kita dekat. Maksudnya dalam keluarga bisa ada drama, dalam pertemanan bisa ada drama, dalam lingkungan kelas sering banget ada komedi, teman kita pasti ada satu yang komedi banget lah gitu. Cuman kalau pengalaman horor itu kan kayaknya nggak semua orang bisa mengalami gitu. Jadi bisa merasakan, atau ya sebenarnya kayak nggak ada juga ya sih yang mau merasakan pengalaman horor gitu. Cuman bisa ada tawaran untuk mengalami kejadian seperti itu gitu kan. Ya ini beda aja dari kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi bisa merasakan atau bisa meluapkan emosi yang mungkin kalau dalam sehari-hari kalau tiba-tiba kita keluarin gitu nggak make sense aja. Kalau tiba-tiba kita teriak atau kita tiba-tiba apa dalam kehidupan sehari-hari, pasti kan orang ngeliatnya pasti gitu. Kalau dalam suatu film kan kayaknya kesannya make sense aja karena diceritakan memang kejadiannya seperti itu gitu. Jadi emosi-emosi yang mungkin semua orang pernah imajinasi nih, kalau gue gini, kayaknya gue gini, bisa dikeluarin kalau dalam film, dalam drama, dalam apalagi film horor gitu, kayaknya dari sedih, dari marah, dari ketakutan, dari lari kecapean tuh kayaknya semua dialami gitu dalam film horor gitu sih. Jadi kalau namanya semua pekerjaan dan semua syuting pasti capek ya, apalagi kalau awalnya dari emosi. Itu pasti capek, lama-lama ya ke fisik juga gitu. Kalau horor aku rasa bisa dalam satu momen tuh semuanya sih, dari suara capek, dari badan capek, dari pikiran capek, dari hati capek gitu. Kadang-kadang dijadiin satu momen tuh semuanya bisa langsung gitu sih kalau horor aku rasanya. Kalau di genre-genre lain bisa ganti-gantian gitu, walaupun semuanya sama-sama capek sih aku rasa. Lumayan sih, kemarin setelah ngobrol dengan beberapa cast yang pernah ikut dalam film horor, beberapa sepakat karena emosi yang kita bawa kalau lagi syuting horor tuh pasti mostly negatif. Jadi itu yang bikin kita udah nggak mood duluan gitu, udah langsung aduh malas berinteraksi, atau aduh yuk kita bercanda yuk biar bisa netral gitu, biar nggak negatif terus gitu emosinya. Itu kayaknya capeknya mulai dari situ deh, karena pembawaan kita udah negatif dengan lingkungan lokasi yang pasti disesuaikan sama cerita gitu. Sebenarnya kalau film horor menurut aku apapun itu tidak pernah fun 100%. Karena memang aku orangnya juga namanya di lingkungan lokasi, apalagi di Kanzab ini banyak banget lokasi yang udah lama gak dipakai.
itu kan jadi kita masuk ke dalam situ berasa kayak oh ini udah ada penghuninya gitu yang nggak terlihat, mau nggak mau kita akan mikir itu kan, jadi kita akan permisi gitu, jadi lebih hati-hati, jadi lebih aware kalau ini harus lebih hati-hati secara perkataan, secara perilaku gitu, apalagi kalau lagi syuting horor kadang-kadang suka teriak kencang atau maksudnya kadang-kadang mengikuti mereka gitu, kita jadi acting seolah-olah jadi mereka walaupun nggak tahu itu bener atau enggak ya mereka kayak gitu tapi takut aduh menyinggung nggak ya, karena ya kayaknya semua orang tahu kalau kita memang hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat itu sih, jadi ya itu di situ sih kalau horor ya. Dan pengalaman gonta-ganti soft lens itu sih, karena di film mungkin kalau di film-film horor aku sebelumnya aku tidak memakai soft lens. Kalau di sini banyak banget stage dari Rahayu yang mengharuskan dia ganti-ganti soft lens gitu. Jadi mungkin dari warnanya yang awalnya cuma berubah lama-lama ke diameter soft lensnya yang besar banget sampai full satu mata. Itu pengalaman yang satu scene tuh bisa ganti 3 soft lens, dan dalam per soft lensnya tuh di take dari awal sampai akhir adegan gitu. Itu jadi 3 kali kan. Itu pengalaman yang pertama kali sih. Om Anggi itu yang aku ngeh tidak pernah men-treat adegan yang pendek tuh ya jadi pendek. Maksudnya semua adegan jadi rata, jadi golden scene semua gitu. Jadi all out semuanya, dari even scene yang kalau kita baca cuman oh ini pendek deh kayaknya. Ternyata pas dilakuin ya tetap dari berbagai angle gitu, dan karena horor juga ya timing tuh harus pas, teknisnya harus pas. Itu yang kadang-kadang ya bingung juga ya, kita mau kesel atau mau sedih atau mau gimana sama siapapun tuh bingung, karena emang ini kan teamwork. Jadi ya sebisa mungkin kita harus tetap men-support each other, kayak it's okay gitu. Kita tetap semangat kok dengan teknis dan dengan timing yang harus pas, karena butuh untuk jump scare, butuh untuk suspense gitu kan. Jadi gitu, ternyata Om Anggi suka pakai berbagai angle juga. Kalau adegan lagi rame-rame suka meng-capture, biasanya kan kalau rame-rame kita ekspektasinya oh cover yang ini berarti kita nggak kelihatan gitu. Kalau Om Anggi dan tim gitu suka meng-capture semua yang ada di dalam adegan itu, emosinya tetap di-capture gitu, walaupun fokusnya ke sini bisa aja tiba-tiba pan ke muka kita, jadi kita harus ready setiap saat gitu dengan take yang ya itu karena take yang banyak gitu ya. Jadi sebelum sinetron sebenarnya kita udah pernah ada di dalam satu film, tapi bukan yang interaksi ibu dan anak. Even di sinetron juga kita nggak ada di satu plot yang sama, kita cuman ada di dalam satu lingkungan kampung gitu, cuman jarang banget interaksi yang ngobrol gitu. Jadi cuman kenal di lingkungan lokasi aja gitu, untuk benar-benar hadap-hadapan beradu acting yang dialog atau secara movement yang besar, gerakan yang besar, baru ini pertama kali gitu. Cuman mungkin karena sudah pernah ketemu sebelumnya, pas ketemu reading udah langsung oh, ketemu di sini ya gitu, langsung jokes kita juga langsung nyambung. Terus pas reading dan pas syuting kita punya kesamaan, yaitu kalau lagi di luar set mencoba untuk bercanda terus gitu, biar tadi emosi negatifnya nggak kebawa gitu, nggak di dalam set jadi nggak loyo gitu, mencoba untuk yuk ketawa biar kita, katanya kan kalau kita banyak bengong atau perasaan buruk itu jadi gampang terinfluence gitu kan, jadi ya kita bercanda, kita biar semangat juga lah gitu, jadi kita saling support sama cast yang lain juga gitu, saling support, saling ketawa gitu sih. Selama promo film Kanzab ini, aku langsung kepikiran kenapa nggak aku riset ya sama orang-orang. Langsung aku tanyain kan, kenapa ya kamu sukanya genre apa? Misalnya mereka horor, aku langsung tanya ya sama mereka, kira-kira kamu kenapa ya suka horor gitu? Pengen rasain nanya sama semua penonton film horor, kenapa kalian sukanya nonton film horor gitu. Cuman mungkin
kalau dari kesotoyan aku ya gitu. Mungkin karena yang tadi aku bilang ya, kalau drama, komedi gitu, pokoknya something yang bisa kita rasain gitu. Mungkin kalau relatable mereka akan nonton, kalau nggak relatable mungkin akan susah untuk masuk, mungkin ya gitu. Kalau dalam film horor kan banyak yang mungkin belum ngerasain atau banyak mungkin yang udah ngerasain. Jadi mereka pengen tahu, oh kalau di film horor tuh sama nggak ya sama apa yang mungkin dia pernah alami, atau gimana sih kalau orang diteror sama hantu, emang beneran ya? Itu malah bikin mereka jadi kepo nih dalam gimana sih kalau ada kejadian horor, atau malah banyak yang jadi mencari gitu loh. Jadi adrenaline rush gitu. Dan mungkin juga menonton film horor dalam layar yang besar gitu, dalam bioskop, punya sensasi yang berbeda mungkin. Itu kenapa orang-orang banyak yang lebih prefer nonton horor di bioskop. Lalu mungkin juga ada faktor kalau nonton bioskop pasti banyak yang memilih rame-rame bareng sama teman, bareng sama keluarga gitu. Karena aku juga tipe orang yang kalau menonton film horor pasti ajak keluarga atau temen gitu. Jadi kita bisa kalau ketakutan bareng, kalau ketawa lihat keseruan itu bisa bareng-bareng gitu. Mungkin ada faktor itu juga sih gitu. Dan kalau aku personally mungkin banyak juga fans horor yang melihat progres film horor sekarang kita yang jauh lebih baik, lebih banyak progresnya, lebih bervariatif secara cerita, cara penyampaian horornya juga. Kayak kita melihat sekarang banyak horor thriller, ada horor komedi, jadi banyak sisi-sisi horor yang dieksplor sekarang. Kalau dulu kan mungkin horor dan yang menjual tuh pasti yang hanya yang seksi-seksi gitu. Sekarang horor kan pendekatannya, terus juga cara penyampaiannya lebih luas, lebih banyak. Jadi mungkin banyak yang mulai happy dengan progres film horor di Indonesia sih. Kemarin ngobrol sama Tante Tika dan Om Anggi juga, menurut mereka karena menurut Om Anggi juga karena Indonesia kan dekat banget sama hal-hal tahayul. Maksudnya kita mendengar cerita keluarga kita kayak, oh iya dia dapat kiriman apa, maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh dekat banget sama kita. Jadi menonton itu tuh kayaknya punya sisi, aduh gimana ya kalau ini terjadi sama kita gitu. Kalau aku sih kalau lagi menonton film horor yang kayak gitu-gitu ya takut beneran sih, langsung self reflex gitu, langsung aduh aku nggak boleh jahat nih sama orang, nanti kalau aku jahat aku dapet yang kayak gitu-gitu pasti ada lah gitu. Gitu sih. Pas habis syuting kayak kalau pas syuting Kanzab kayaknya kalau efek itu nggak ada sih, tapi efek kayak aduh kayaknya aku pengen melihat dunia luar deh karena saking lokasinya yang, jadi imagine misalnya kalau di kantor gini kan kita keluar langsung bisa lihat jalanan, ada mobil, ada rumah makan gitu. Kalau di set-set Kanzab mungkin untuk bisa melihat mobil lalu lalang banyak, melihat dunia yang bentuknya kekinian tuh harus jalan dulu berapa kilo gitu, karena kita setnya banyak yang mungkin udah nggak dipakai, mungkin dari sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi atau saat pandemi itu udah stop. Pandemi itu kan udah 3 tahunan yang lalu kan, itu udah cukup lama gitu. Jadi pengen keluar, pengen lihat dan background story Kanzab kan juga tahun 2000-an awal, 90-an akhir. Jadi set-set mobil, properti semuanya kita pakai, kayak kita masuk, kerasanya old. Jadi aduh kan balik ketemu teman-teman aku dong, mau ngobrol hal-hal yang baru apa ya gitu. Apalagi pas selama syuting Kanzab aku memang nggak baca buku, maksudnya mencari kegiatan yang memang nggak bikin aku jadi lebih tenang gitu, karena secara karakter memang banyak pergolakan batin, jadi nggak baca buku. Terus nonton video yang biasanya bikin aku jadi hahaha tenang itu juga aku jauhin gitu. Jadi memang selama syuting mencoba untuk oh ya karakter Rahayu gini gitu. Jadi selesai syuting langsung oke, cara lupa sama film horor yang Kanzab ini ya ketemu teman-teman, hang out gitu. Gitu sih Kak. Pastinya banyak banget ya Kak gitu. Apalagi sebenarnya kalau dilihat secara garis besar mungkin orang akan kenal aku kalau nggak dari cerita keluarga ya horor. Jadi sebenarnya cuman 2 itu kayaknya yang
yang menonjol belakangan ini gitu. Yang tahu aku mungkin dari film keluarga, film horor. Banyak genre lain yang sebenarnya belum sebegitunya aku pegang sih. Mungkin kalau action ya dari film horor ini mau nggak mau ada actionnya sedikit. Terus dari series yang ada lagunya juga sebenarnya bukan kayak full musical yang berdialog sambil nyanyi sambil dance juga enggak gitu kan. Jadi emang cuman porsinya tuh cuman, tapi ada juga sih yang bilang musikal gitu. Tapi porsinya memang ya porsinya cuma sedikit-sedikit. Kalau full tuh belum. Cuman yang dari dulu sebenarnya cita-cita dari Yayas kecil sampai aku sekarang gitu yang pengen aku coba adalah yaitu musical ya, memang full film musical, walaupun aku tipenya malu nyanyi dan gak bisa dance secara luas. Dan fantasi, mungkin kayak semacam ya kayak Avatar, iya dunia atau Narnia yang tiba-tiba masuk ke dalam dunia gitu. Ya. Iya makanya kayak pengen dong gitu, pengen ada dong, pengen coba explore itu karena aku dulu saking obsesi sama Narnia, kalau ngambek gitu sama orang rumah gitu, ngumpetnya di dalam lemari. Berharap ada kayak hutan salju bisa makan si manisannya itu. Kok dia jadi kemana-mana ya gitu. Ya jadi musikal dan fantasi itu sih. Amin. Semoga apa ya aku bisa lebih banyak explore lagi gitu. Aku bisa belajar banyak lagi dari pengalaman aku, dari teman-teman yang kerja bareng aku bisa ngambil pengalaman dari situ, juga bisa mendapat kesempatan di project-project yang lebih menantang dan mungkin sesuai dengan apa keinginan aku tadi gitu, cita-cita aku semoga terwujud juga gitu. Tapi yang paling penting adalah semoga perfilman Indonesia semakin maju. Makanya penonton film Indonesia please banget dukung, karena aku rasa dari hal simple itu menonton film Indonesia itu bisa membantu banget ke sini-sininya gitu, kayak semakin banyak orang yang jadi semakin berani untuk mengambil chance untuk bikin film Indonesia yang lebih bagus lagi, berkembang lagi gitu, apalagi pengen melihat antusias yang lebih lagi dari film Indonesia gitu sih. Itu harapan aku. Semoga ya pokoknya maju, makin sukses, dan semoga aku bisa bermain peran sampai nanti aku sudah tua. Amin.